Halo, gimana ya? Aku bilangnya, aku bikin video ini cuma iseng-iseng aja. Aku mau bilang satu hal sama kalian. Bukan sih satu hal, banyak yang ingin aku sampaikan di sini. Ketika apa ya? Ketika kita mencintai pekerjaan kita, pasti semua tuh rasanya enak gitu. Maksudnya rasanya tuh oh aku nyaman nih jalanin ini nih, jalan pekerjaan aku gitu. Ketika kalau emang kita tuh nggak suka dengan pekerjaan kita gitu, kita tuh pasti ngejalaninnya tuh dengan setengah hati gitu, nggak dengan sepenuh hati gitu. Jadi jujur aku tuh sama sekali nggak malu dengan pekerjaan aku gitu. Ngapain harus malu? Orang kita tuh kerjaan, kita tuh cari, maksudnya kita tuh membuat kayak aku nih, aku ingin aku ingin buat satu lapangan pekerjaan buat diri aku sendiri sih, buat diri aku sendiri gitu, biar bisa mandiri gitu, maksudnya biar bisa hidupin diri aku sendiri. Aku nggak pernah malu untuk ngelakuin apa yang aku suka nih. Kayak sekarang mungkin kalian nggak tahu ya ini apa gitu, maksudnya ngapain sih dia motong-motongin daun gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu, aku mulai pekerjaan ini dari kecil malah ya, dari umur aku udah berapa, dari umur aku udah 6 tahun gitu. Aku ngelakuin ini 6 tahun ya, sebelum aku sekolah TK aku udah ngelakuin ini semua. Aku pernah sekolah di umum, di di yayasan juga pernah aku sekolah ya. Kebetulan aku anak disabilitas, nah itulah yang ingin aku kasih tahu ke kalian gitu. Kalau aku ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu. Ini sih kayak kayak buka usaha ya kayak gini. Kebetulan aku kan orang Bali gitu, kebetulan aku orang Bali. Terus itu udah satu alasan aku kenapa aku ingin ngelakuin, selain karena aku juga sadar dengan diri aku, karena aku anak disabilitas gitu. Jadi aku ngelakuin ini tuh pure untuk diri aku sendiri gitu. Selain aku anak disabilitas dan aku ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri, aku tuh juga mencintai pekerjaanku ini. Cinta banget aku sama ini, nggak tahu kenapa aku suka banget. Mungkin bagi orang itu ini capek, ini lelah gitu,
Ini bagi aku tuh memang kadang-kadang aku merasa capek, merasa lelah gitu, tapi aku tuh seneng ngelakuinnya. Aku seneng banget ngelakuin ini semua. Selain aku juga bisa sejujurnya, selain aku juga bisa mendapatkan uang dari sini gitu, aku juga bisa artinya tuh bisa tahu gitu, ternyata orang Bali tuh agama Hindu itu nggak segampang yang aku kira gitu. Terus habis itu aku juga tahu jadinya caranya bikin bantam, bikin sarana Banten gitu, sarana persembahyangan untuk agama Hindu tuh kayak gini gitu. Jadi aku tuh sama sekali nggak ngerasa nggak ngerasa waduh kenapa sih aku harus kuliah kayak gini, kenapa sih aku harus hasil yang segini gitu. Aku nggak pernah yang penting aku nyaman ngelakuin itu gitu. Yang kita cari di sini tuh kan, yang aku cari nih itu kan rasa kenyamanan dalam sebuah kita bekerja gitu. Selain itu juga jujur aku merasa senang, merasa damai banget aku bisa ngelakuin ini. Karena kenapa? Karena aku bisa merasa aku bisa lebih dekat sama Tuhan gitu, dengan aku belajar untuk membuat ini ya, walaupun sedikit gitu, sedikit yang aku bisa. Cuma gimana ya istilahnya tuh, kalau kita udah mencintai pekerjaan kita gitu, mencintai mencintai pekerjaan kita, ya tuh kita akan rasanya enak gitu untuk ngerjainnya, nyaman, sayang dengan pekerjaan ini. Tapi kalau aku disuruh milih gitu ya, untuk sekarang nih, kalau aku disuruh milih itu gimana sih, itu mau kerja apa, mau misalnya mau bidang IT atau apa gitu. Jujur aku tuh orangnya tuh tipikal orang yang suka ngerjain sesuatu yang aku suka gitu. Biar hasilnya tuh sedikit gitu, tapi aku tuh seneng untuk melakukan ini gitu. Aku bahagia gitu ya, walaupun kadang-kadang aku ngerasa capek, ngerasa lelah gitu, tapi it's a point gitu. Ini maksudnya ini adalah ketentuan kamu, ini adalah bentuk kenyamanan kamu gitu. Ketika kamu mengerjakan sesuatu dengan cinta gitu, ketika kamu mengerjakan sesuatu itu dengan rasa cinta gitu, nggak akan kamu tuh merasa merasa terbebani gitu. Jadi aku tuh merasa tuh wah gitu, aku senang aja gitu ngelakuin ini. Oh iya, aku belum cerita ya. Ini tuh aku ceritanya itu buat terusan. Aku potong daunnya dulu nih. Ini kayak gini nih contohnya. Nih kayak gini. Ini nih nanti kalau udah kayak gini nanti kita tempelin ke canang, terus habis itu kita jepret, habis itu kita giniin deh kita jaret, terus itu kita kasih bunga canangnya. Itu kayak rasanya tuh kalau udah kayak gitu tuh, kalau udah ada canang yang jadi tuh cantik banget jadi. Aku tuh ngerasa tuh gimana ya, ngerasa
seneng, nyaman gitu. Ketika kita sudah ketika sudah melakukan apa yang kita suka gitu, apa yang kita senengi gitu, jadi pada saat itu kita tuh rasanya bahagia banget gitu loh, biarpun sedikit gitu loh, sedikit gitu apa yang aku dapat dari sini gitu sih, tapi biar sedikit tapi rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman itu tuh nggak bisa tergambarkan oleh apapun gitu loh. Jadi I'm so happy, maksudnya aku happy menjalani ini semua gitu. Walaupun orang bilang, kok kamu mau sih bikin kayak gini gitu, jangan memang aku kadang-kadang berpikir, kenapa aku harus kayak gini gitu, kenapa aku harus mengalami hal yang kayak gini gitu. Maksudnya kenapa aku sorry itu tadi sepupu aku, kenapa aku harus kerja kayak gini gitu. Maksudnya aku nggak bisa kayak kerja di hotel, kerja di mana gitu ya. Sebelum itu aku mau bilang sama kalian, kalau aku tamat SMA itu pun aku tamat SMA nya di yayasan gitu, di yayasan di Nusa Dua gitu. Aku sekolah di sana sampai SMA, dan aku tuh ngerasa kalau ketemu mereka tuh kayak seolah aku kerja dari rumah hilang gitu aja. Maksudnya aku bisa sharing sama mereka apa yang aku rasain, apa yang aku alamin gitu, dan mereka tuh welcome banget sih gitu. Teman-teman aku di sana, teman-teman aku di Nusa Dua gitu, ketika aku datang ke sana mereka sambut aku dengan baik gitu. Tapi jujur sih, kalau aku disuruh milih kamu mau kerja apa, misalnya kamu bisa di bidang apa gitu. Jujur aku suka maksudnya aku suka modeling aku suka gaya-gaya gitu di depan kamera. Terus habis itu aku juga bisa baca puisi gitu. Aku juga bisa baca puisi. Aku pernah ikut lomba gitu, dan yang nyalurin juga ikut lomba di provinsi, di nasional juga, juga yayasan gitu di Nusa Dua. Aku seneng banget sih bisa ketemu mereka. Soalnya tuh banyak pelajaran hidup yang aku dapet gitu. Baru aku keluar, ternyata nggak aku aja kayak gini, maksudnya nggak aku aja yang fisiknya kayak gini gitu, nggak aku aja fisiknya yang nggak normal gitu. Bahkan orang pun, maksudnya teman-teman aku pun itu banyak gitu loh, maksudnya yang yang lebih parah dibandingkan aku gitu. Kalau aku dibilang kenapa aku bisa, maksudnya kenapa aku bisa kayak gini, maksudnya kenapa aku kuat untuk menjalani hidup kayak gini, ya karena ada dukungan dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari teman-teman aku di sana, dari pengalaman aku juga gitu. Maksudnya
mereka aja bisa lebih gitu, kenapa aku nggak bisa lebih untuk menerima kenyataan kekurangan aku gitu. Maaf ya guys, maaf ya, aku cuma sekedar sharing aja nih sama di sini gitu sih. Bahkan mereka juga banyak yang berprestasi gitu kan, bahkan sampai ada yang go internasional. Kalau oke, kembali lagi ya, kalau kembali dengan yang tadi, kenapa aku mau kerja kayak gini, itu karena satu, karena nggak ada pilihan, dan dua, karena nyaman, karena aku udah ngerasa aku cocok nih gitu. Biarpun kecil, tapi itu tuh rasa senang, rasa bahagia untuk menjalani pekerjaan ini. Untuk ya bilanglah itu kecil gitu pendapatannya gitu, tapi aku senang gitu. Ternyata maksudnya ngeracik sesuatu, gitu, ngeracik sesuatu, apa ya, ngeracik, gimana aku ngomongnya, ngeracik sesuatu di cara membuat Banten di agama ini tuh kayak gini ya, sarana-sarananya tuh kayak gini ya gitu. Sarana-sarananya itu cukup mudah kalau kita pelajarin gitu. Kembali lagi, aku tuh bener-bener merasa nyaman gitu, makanya aku pengen buka warung gitu kalau ada rezekinya gitu. Aku pengen buka warung, terus pengen jualan gitu, karena mungkin basic aku mungkin ada di sana ya, ada di usaha mungkin dulu. Soalnya aku pernah, kalau di yayasan dulu tuh aku pernah punya kantin gitu, pernah punya kantin sekolah gitu, kantin di yayasan gitu. Karena kebetulan aku yang disuruh mengelola gitu. Aku yang disuruh mengelola, ya akhirnya di sana, aku belajar gitu. Ternyata kayak gini ya, seru juga gitu. Belajar melayani orang, menjadi penjual yang lama. Terus kadang-kadang kalau misalnya tak ada temen-temen yang gangguin gitu, rasanya gimana ya, rasanya kesel sih, jengkel gitu. Ada yang gangguin, ini anunya gini berapa, aku nggak, kalau di kampungku tuh nggak segini gitu harganya gitu. Tapi itu seru, maksudnya perdebatan itu gitu. Tapi kembali lagi, karena aku tuh ngerasa tuh seneng gitu, bisa ngelayanin orang, bisa ramah-ramah sama orang. Iya ini, adek mau beli apa, iya, adek mau beli apa, kakak mau beli apa gitu, kamu mau beli apa, ini harganya segini, ini harganya segini gitu. Rasanya tuh seneng gitu ngejalaninnya gitu, makanya happy gitu. Aku kebetulan juga sempet ngantin, sempet buka kantin gitu. Tuh kebetulan ibu asramanya yang nyuruh aku buka kantin gitu. Aku ngelolanya tuh berdua sama temen aku, lagi satu ada.
berdua gitu, kita tuh ngelolanya sama-sama. Kalau tuh enak gitu loh, maksudnya tuh kita tuh bisa, oh ini lo kurang, ini nanti kita beli ya, kita pesen gitu. Oh kebetulan kalau misalnya untuk belanjanya gitu di kantin, maksudnya untuk pengisian barang-barang apa aja yang di kantin dulu, itu aku tuh dulu kadang-kadang tuh aku telepon terus ada yang nganterin ke sini, kurirnya gitu istilahnya. Kalau sekarang kan udah banyak yang kayak gitu, terus kurirnya gitu nganterin, ini harganya berapa gitu. Oh ini segini, oh ya ini saya pesen ini ya satu, ini pesen kayak gini satu, kayak gini satu, kayak gini gitu, kayak gini satu, yang coklat satu, yang pisang satu, yang ini satu gitu misalnya gitu kan. Itu seru tau, apalagi kita tuh bisa kayak apa ya, kayak kan aku dagangnya tuh berdua gitu sama temenku. Oh ini apa, ini kayak gimana ya enaknya biar ada yang beli gitu, apa gimana gitu. Emang kita tuh kayak apa ya istilahnya tuh bisa bertukar pikiran gitu, oh ini kurang, ini anda harus digini ini gini. Kalau kadang-kadang kalau ada yang, maksudnya kalau ada yang ngebon gitu keras banget ya, aku catat di buku bonnya gitu, maaf ya gitu, apa, oh ini kamu gini segini, oh ya nanti nggak apa-apa, nanti kalau punya, maksudnya kalau udah ada uangnya baru dibayar, kalau belum nggak apa-apa gitu. Aku tuh kayak seneng gitu ngejalan gitu. Selain aku juga seneng senang baca puisi, jujur aku orangnya tuh nggak terlalu senang baca sebenarnya, cuma kalau aku baca puisi itu bisa gitu. Aku tuh lebih sukanya lebih ke nonton dan mendengarkan sih sebenarnya, lebih ke nonton dan ngedengerin gitu. Nah itu dah kalau aku jualan di kantin gitu, di kantin sekolah dulu, aku tuh kayak ngerasa kita tuh ada satu hal yang bisa aku petik dari sana, bener-bener ada satu momen, satu hal yang bisa aku ambil dari sana gitu, dari penjualan, maksudnya dari cara aku dagang, dari cara aku berdagang lah pokoknya kayak gitu. Ada satu gini yang aku dapetin dari sana, yaitu adalah kita tuh bisa, kita tuh di sini tuh bisa belajar gitu loh, gimana sih caranya mengelola keuangan gitu, mengelola bisnis gitu, apa walaupun kecil tapi yang jelas tuh bermanfaat buat diri aku sendiri gitu. Ternyata gini ya, ternyata mengelola uang tuh susah juga ya gitu, maksudnya ngatur uang itu kayak wah masih oke itu susah gitu. Susah banget gitu, maksudnya susah dalam artian apa, kita tuh harus biasa, oh ini berapa keuntungannya nih per bulan, berapa keuntungannya, itu kita tuh harus bisa bedain berapa keuntungannya, terus berapa modal yang awal itu harus kita puter gitu biar bisa gitu. Itu makanya aku tuh dari sana, dan aku kebetulan aku sih nggak mau ngungkit yang lalu ya, cuma aku mau share aja di sini gitu. Kebetulan yang nyimpen modal dan uang keuntungan waktu dulu tuh, waktu aku ngelola kantin, waktu aku di yayasan tuh aku gitu kan. Terus sekedar mau cerita aja nih ya di sini gitu. Kebetulan yang megang uang itu semua tuh aku gitu. Nah
Nah ada satu ketika gitu kan, adalah gitu pokoknya orangnya itu tiba-tiba nggak ada gitu, hilang gitu kan. Wah, sumpah itu tuh waktu apa ya, itu waktu kapan gitu ya kayaknya. Waktu waktu dulu lah pokoknya ada, tapi itu pada saat itu kejadian itu udah mau deket-deket galungan gitu, udah mau deket-deket hari raya gitu. Biasanya kita tuh kalau udah mau deket-deket hari raya gitu baru kita kan ada nih uang keuntungannya. Kita kan aku kebetulan berdua aku ngelola kan. Ini nanti uang keuntungannya nanti kita bagi setiap 6 bulan sekali aja, biar waktu galungan itu kita ada bekal untuk pulang gitu kan, seneng gitu rasanya kalau ada bekal. Tiba-tiba waktu itu nggak tahu kenapa gitu kan, padahal aku yang bawa kuncinya, aku yang ini, aku yang naruh uangnya, aku yang nge-save uangnya itu gitu. Tiba-tiba aja hilang gitu, maksudnya hilang entah kemana gitu hilangnya. Wah bener-bener waktu itu kan udah mau deket-deket galungan tuh, wah bener-bener itu tuh aku tuh sumpah, aku tuh ngerasa tuh nyesel banget, sumpah sih serius. Aku tuh ngerasa teg gitu, ngerasa kayak gini ya gitu, kok kayak gini, kok bisa gitu, kok bisa ini kejadian gitu. Pokoknya gimana gitu, entah kenapa gitu. Wah itu tuh bener-bener rasanya tuh bener-bener campur aduk lah, rasanya pengen nangis, sedih, kecewa, terus rasanya tuh bener-bener pokoknya marah sama diri sendiri, kenapa sih kok bisa teledor gitu. Padahal aku nggak ada naruh kunci gitu, maksudnya kunci tuh selalu aku bawa gitu, tapi entah kenapa gitu kan. Wah ada satu kejadian tuh maninya tuh lost gitu, oh my god gitu kan. Oh my god, rasanya tuh bener-bener sad banget, bener-bener what can I feel, rasanya tuh bener-bener kacau. Waktu itu aku sampai nangis, terus aku sampai bilang maaf ya gara-gara aku gini. Sampai saat itu tuh aku bener-bener trauma, tau gak sih, bener-bener trauma untuk aku nggak mau lah nyimpen uang kayak gini lagi, aku nggak mau gitu. Aku bener-bener gimana ya, aku bener rasanya tuh bener-bener trauma banget sih ya, trauma sesaat gitu, nggak selamanya sih. Kalau untuk uang kalau untuk nyimpen uang sendiri sih nggak masalah ya, itu karena uangnya itu akan dibagi pas galungan berdua gitu kan. Aku kasihannya sama temenku gitu, maksudnya kalau aku nggak masalah gitu kan, aku kasihannya sama temanku, kok bisa sih kayak gitu. Ya uang yang hilang itu lumayan ya bagi kita yang istilahnya kita ya bisa dibilang lah kita anak rantau gitu kan, anak rantau untuk menempuh pendidikan gitu kan. Ketika kita udah kayak ngerasa sedikit gitu kita berhasil gitu kan, tapi itu tuh istilahnya tuh perjuangan kita untuk kita, maksudnya untuk kita dagang, kayak kemarin kita dagang, kita capek-capek ngerapiin dagangan, terus kita capek-capek nelpon, kita capek-capek keluar gitu. Maksudnya kan kalau misalnya temen aku ada waktu untuk keluar dan diizinin juga sama ibu asramanya,
itu temen aku keluar untuk belanja gitu, maksudnya untuk biar kita tuh bisa biar kita tuh bisa lihat gitu, biar kita tuh bisa lihat apa aja sih barang yang kita mau beli itu, biar kita tuh juga bisa pilih-pilih gitu. Makanya dia yang keluar. Tapi kalau aku kan nggak bisa ya, jadi ya dia yang keluar gitu. Itu kan kasihan dianya gitu kan. Ternyata gitu kan nggak, maksudnya kayak gini rasanya. Apalagi yang nyimpen uangnya itu aku, rasanya tuh campur aduk, pokoknya marah sama diri sendiri. Kok aku bisa sebodoh ini ya gitu, kok aku bisa lalai gitu. Itu dah pokoknya apa ya, pokoknya tetap semangat untuk diri sendiri dan untuk kalian nanti. Semangat ya. Sekedar itu aja sih share aku sama kalian, sama di sini juga sendiri gitu. Untuk diri sendiri juga, untuk mengingat pembelajaran yang bisa kita ambil itu apa gitu. Dan ingat, kalau kita menjalani sesuatu itu harus harus dengan hati, harus dengan kasih sayang, harus dengan cinta. Pokoknya biarpun hasilnya tuh dikit gitu, tapi kita tuh nyaman, kita tuh enak untuk menjalaninya. Gitu aja sih dari aku.